Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban saya dari UTS. Jawaban yang pertama yaitu pengembangan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pengembangan pembelajaran adalah proses sistematis untuk merancang, mengatur, melaksanakan, dan menilai pembelajaran agar tujuan, pemahaman, dan pengalaman nilai Al-Quran dan Hadis tercapai secara efektif. Ruang lingkup perencanaan menetapkan tujuan, kompetensi, indikator, metode, dan penilaian yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, pengorganisasian materi mengatur materi dari mudah ke sulit dan mengelompokkan ayat hadis berdasarkan tema, makna, dan nilai moral yang ingin dibentuk. Yang ketiga, pelaksanaan menerapkan metode belajar seperti talaki, demonstrasi, bacaan, diskusi, makna, dan latihan praktik agar siswa memahami dan menginternalisasi kandungan ayat dan hadis. Yang keempat, evaluasi menilai aspek kognitif pemahaman, efektif, sikap religius, dan psikomotorik kemampuan membaca melalui tes observasi dan praktik. Contoh di madrasah yaitu pembelajaran surah Al-Ma'mun. Madrasah Ibtidaiyah, guru merencanakan tujuan menyusun materi tentang bacaan dan makna ayat, melaksanakan kegiatan talaki dan diskusi nilai kepedulian, lalu mengevaluasi bacaan, pemahaman, dan sikap peduli siswa. Jawaban saya yang nomor 2 yaitu peran guru dalam pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, merancang materi, menyusun tujuan, ruang lingkup, dan kedalaman materi agar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, mengorganisasi konten, mengurutkan ayat hadis secara sistematis sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman, menjelaskan makna nilai ayat hadis dengan metode yang tepat. Yang keempat, melakukan evaluasi, menilai bacaan, pemahaman, dan sikap religius siswa. Pengaruh terhadap tujuan pembelajaran. Yang pertama, materi yang terancang baik meningkatkan pemahaman kognitif. Yang kedua, menyajikan sistematis, membentuk penguasaan bacaan dan konteks. Yang ketiga, fasilitas yang tepat memperkuat internalisasi nilai akhlak. Yang keempat, evaluasi yang objektif memastikan tujuan kognitif, efektif, dan psikomotorik tercapai secara optimal. Jawaban saya yang nomor 3 yaitu yang pertama, pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Rogers, pembaruan berupa ide atau metode baru yang meningkatkan efektivitas. Yang kedua yaitu Schumpeter, berupa perubahan sistematis yang menghasilkan peningkatan kualitas. Yang ketiga, Havelock, penerapan strategi atau teknologi baru dalam proses pendidikan. Yang bagian B yaitu urgensi inovasi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Inovasi penting meningkatkan efektivitas pemahaman ayat dan hadis, menyesuaikan pembelajaran dengan teknologi, meningkatkan motivasi belajar, dan memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam secara kontekstual. Yang bagian C yaitu model talaki berbasis teknologi. Langkah pelaksanaan yang pertama, menentukan materi dan media digital. Yang kedua, memperdengarkan bacaan melalui aplikasi. Yang ketiga, guru mencontohkan, siswa menirukan dengan bantuan rekaman. Yang keempat, siswa berlatih mandiri menggunakan fitur rekam atau analisis. Yang kelima, guru menilai ketetapan bacaan. Yang keenam, refleksi untuk perbaikan. Jawaban saya yang nomor 4, bagian A yaitu ayat dan hadis.
Yang pertama, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Ilmu memuliakan manusia dan menjadi dasar penghargaan terhadap guru serta proses belajar. Yang kedua, hadis ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Guru memiliki peran mulia sebagai penerus misi pendidikan nabi. Kandungan pendidikan yaitu ayat dan hadis tersebut menekankan pentingnya ilmu, kemuliaan guru, serta kewajiban menuntut ilmu dengan adab dan kesungguhan. Integrasi dalam belajar, kognitif siswa. Integrasi dalam belajar kognitif, siswa memahami makna ayat dan hadis dan sikap keutamaan ilmu. Afektif yaitu menumbuhkan rasa hormat kepada guru, semangat belajar, dan adab. Yang ketiga, psikomotorik, melatih bacaan ayat hadis dengan baik dan menerapkan disiplin serta perilaku belajar yang benar. Jawaban saya yang nomor 5 yaitu tingkat penguasaan. Iqra, pengenalan huruf dan bacaan dasar. Tahsin, penyempurnaan bacaan sesuai tajwid. Tahfiz, menghafal ayat secara sistematis dan berkelanjutan. Bagian B yaitu strategi membaca anak usia MI atau SD. Yang pertama, latihan bertahap dari huruf ke ayat pendek. Yang kedua, guru mencontohkan bacaan atau modeling. Yang ketiga, yaitu latihan rutin dan murojaah. Yang keempat, belajar kelompok dan tutor sebaya. Yang bagian C yaitu teknologi pendukung, aplikasi Iqra, tahsin, dan hafalan. Yang kedua, rekaman audio dan evaluasi bacaan. Yang ketiga, platform digital untuk materi dan latihan. Yang keempat, audio murotal sebagai paduan pelafalan. Jawaban saya yang nomor 6 yaitu yang pertama, ayat Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nilai pendidikan, keutamaan ilmu, adab belajar, dan peningkatan kualitas diri. Implementasi pembacaan, tujuan pembelajaran fokus pada penguasaan bacaan, tulisan, dan adab Al-Quran. Proses motivasi belajar, latihan bertahap, Iqra, tahsin, tahfiz. Penilaian yaitu menilai pemahaman, sikap, dan ketetapan bacaan. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nilai pendidikan yaitu belajar mengajar sebagai ibadah dan kewajiban moral. Implementasi perencanaan mendorong aktivitas kolaboratif dan tutor sebaya. Proses guru mencontohkan bacaan dan bimbingan praktik langsung. Penilaian observasi bacaan, portofolio, hafalan, dan penilaian dan sikap. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.